Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. And welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih kabar bahagia ya. Alhamdulillah sekarang aku sedang hamil setelah setahun di Jepang. Hal yang dinanti-nantikan akhirnya sudah dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah tahun ini aku hamil di Jepang. Jadi mungkin video ini akan tayang agak nanti ya, mungkin setelah aku lahiran. Oke, jadi di sini aku cuma mau share bagaimana sih pemerintah Jepang itu memperhatikan para ibu-ibu hamil. Dan apa aja yang aku dapatkan di masa kehamilanku di Jepang itu dari pemerintah Jepang. Yang pasti dari pemerintah Jepang itu banyak sekali bantuan yang aku dapatkan selama kehamilan. Jadi yang pertama itu yang pasti aku dapat uang tunjangan dari pemerintah. Tunjangan selama kehamilan ya, uang support untuk kehamilan. Sedikit cerita ya, di masa kehamilanku itu suamiku pindah kerja. Jadi di 3 bulan awal aku kehamilan, aku itu di prefektur Gifu. Jadi aku ketahuan hamil di prefektur Gifu itu sudah 6 minggu. Nah, waktu aku datang untuk lapor, itu lapor di mana namanya ya, aku lupa. Pokoknya kayak di layanan kesehatan masyarakat gitu, kayak public hospital rumah sakit umum gitu, rumah sakit di kecamatan tersebut gitu kan. Nah, karena hamilku itu masih muda banget, masih 6 minggu, maka aku disuruh balik lagi. Ya nanti bisa diurus, tapi setelah kehamilan 2 bulan kayaknya ya. Jadi setelah kehamilan 2 bulan aku balik lagi ke sana dan mereka sudah menerima, tapi sebelumnya aku harus membawa surat dari dokter yang menyatakan aku hamil. Dan itu dibawakan surat pengantar ya dari klinik kehamilan yang aku periksa check up setiap rutinnya. Dan disitu dari public hospitalnya dia langsung menerima, dan seketika itu juga tunjangan-tunjangan yang aku dapatkan dari pemerintah itu dikasih. Dan di prefektur Gifu itu aku dapat uang 50.000 yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 5 juta berapa ya, 5.300.000 rupiah kayaknya ya, sekitar segitu. Dan aku juga dapat pernak-pernik banyak banget, tapi itu nanti aku share di akhir video ya, pernak-pernik atau buku-buku yang aku dapatkan. Nah, setelah kehamilanku itu menginjak 3 bulan kayaknya ya, 3 bulan atau 4 bulan, suamiku itu pindah kerja. Jadi akhirnya aku pindah kerja dan aku lapor lagi ke rumah sakit daerahnya. Ini aku mau pindah kerja, terus bagaimana untuk lapor ke prefektur yang baru untuk mengenai kehamilanku dan apa ya, kayak tunjangan-tunjangan yang aku dapatkan gitu kan. Terus mereka bilang tinggal langsung aja lapor di kecamatan setempat gitu. Oke, setelah singkat cerita kita pindah di prefektur yang baru, namanya prefektur Ishikawa. Nah, di situ ternyata aku juga dapat tunjangan lagi. Dan dapat tunjangan uang di prefektur yang sekarang aku tinggali sama suamiku itu, yaitu 100.000 yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 10.300.000-an gitu ya, sekitar 10 jutaan gitu. Nah, dari prefektur masing-masing kan sebenarnya itu ada uang tunjangan kan, dan juga ada bantuan kupon selama check up ke klinik untuk cek kehamilan. Nah, guna kupon tersebut itu kita datang ke kliniknya, jadi kita itu ada apa ya, pemotongan biaya untuk check upnya. Misal kita bayar, harusnya kan ada USG, cek apa itu kan harus bayar sebenarnya kan, dan bayarnya itu juga nggak murah, cukup mahal, mungkin sekitar sekali kita cek, kalau kita nggak dapat tunjangan dari pemerintah itu mungkin sampai 1 jutaan mungkin gitu kan. Nah, karena ada kupon itu,
Jadi kita cuma cukup bayar sekali check up itu sekitar 1000 yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 100 ribuan waktu itu di prefektur Gifu. Tapi waktu aku di prefektur Ishikawa dengan kupon tersebut, kalau aku nggak dapat obat gitu ya, aku nggak minta obat. Biasanya kan kalau kita check up kan ditanyain keluhan-keluhan apa, dan biasanya kita dikasih obat dari vitamin atau obat dari dokternya. Nah itu kita yang bayar, paling bayarnya juga sekitar 1000 yenan gitu kan. Nah, namun kalau di prefektur Ishikawa ini, bila aku tidak mendapatkan vitamin atau obat, maka benar-benar zero money, nggak bayar sama sekali, alias gratis selama check up kehamilan. Jadi kita cukup datang ke kliniknya, bawa kuponnya, tiap kita datang ke kliniknya itu tinggal disobek kupon per kuponnya. Jadi kayak gini. Nah, bukunya itu kayak gini. Nah, di sini tuh ada, nah ini kupon-kuponnya. Setiap kali kita datang itu harus disobek. Nah, ini sebagai pengganti biaya yang kita harus bayarkan ke kliniknya. Jadi kita check up tinggal bawa badan aja, dan ya kita dicek sama dokternya di USG, ditanya-tanya keluhannya apa, dan pokoknya di sini tuh enak banget ya. Ibu hamil tuh benar-benar dipantau, benar-benar diperhatikan, dan ceknya itu nggak tiap bulan loh, tiap 2 minggu sekali. Jadi tiap 2 minggu sekali itu aku harus ke klinik. Mungkin agak beda ya karena sama di Indonesia. Mungkin di Indonesia tiap bulan kan. Mungkin ya, aku nggak tahu karena aku belum pernah mengalami cek kehamilan rutin di Indonesia ya. Jadi kalau di sini tuh tiap 2 minggu harus datang ke klinik, dan tiap minggu itu juga USG. Jadi kita benar-benar dipantau kehamilan kita, benar-benar diperhatikan. Pokoknya aku merasa itu kayak wow, ini tuh diistimewakan banget. Walaupun aku merasa tuh aku tuh bukan warga negara Jepang, aku orang asing, tapi mereka itu memperlakukan warga negara asing tuh sama dengan warga mereka, dan hak-haknya itu juga sama. Nah, balik lagi ke kupon ini ya. Kupon ini tuh sebenarnya nggak hanya kita ke klinik kita gratis ya, ke klinik check up kandungannya, dan di sini juga ada sampai cek untuk anaknya ketika lahir. Jadi juga ada kupon untuk anak, pantau kesehatan anaknya setelah lahir, dan juga ada juga periksa gigi. Jadi kita selama kehamilan juga kita akan dikasih kupon untuk ke klinik gigi, karena biasanya orang hamil tuh akan mengalami masalah gigi ya, dan di situ kita juga bisa ke klinik gigi, dan kemungkinan itu gratis, tapi aku belum menggunakan ya. Yang penting ada kuponnya. Tapi untuk kupon ke klinik gigi itu cuma 2 lembar sih, jadi aku belum kesana karena untuk sekarang aku rasa kayaknya nggak perlu ke dental dulu ya, ke dokter gigi dulu. Oke, setelah aku mendapatkan tunjangan dan kupon itu, nah di prefektur Gifu tuh aku juga dapat banyak booklet kayak gini. Nah, ini banyak banget bukunya. Nah, di sini ada buku Maternal and Child Health Handbook. Jadi kayak handbook kita untuk memantau kesehatan ibu hamil dan anaknya. Sebenarnya itu ya ini sih. Nah, ini versi Jepangnya. Jadi ini versi Jepangnya itu kayak gini ya. Nah, ini setiap aku cek maka dokternya akan menulis perkembangan kehamilanku di sini. Karena ini di sini bahasa Jepang aku nggak bisa baca kan. Jadi mereka kasih aku yang bahasa Inggris juga. Jadi aku bisa paham di sini. Nah, ini contohnya check up aku setiap minggunya, setiap 2 minggu sekali ya. Jadi kalau ada penambahan berat badan aku ditulis di sini, terus lingkar perutku dihitung, berat badan Bajia juga dihitung. Jadi semua laporannya di sini, dan ini tuh versi bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman kalau biasanya ditanya sih kalau orang asing bisa bahasa Jepang nggak, bisa baca tulisan Jepang nggak, kalau nggak biasanya teman-teman akan dikasih yang versi bahasa Inggrisnya. Aku minta sih ya, tapi ada beberapa prefektur juga ya yang menyediakan dari bahasa asal negaranya. Bahasa Indonesia pun ada ya, tapi nggak tahu di prefektur masing-masing, dicek di prefektur masing-masing. Tapi waktu itu kan aku cuma dapat yang pertama kan di Gifu. Jadi di Gifu hanya menyediakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi aku dikasih yang ini. Nah, untuk buku ini namanya itu buku panduan kehamilan. Mungkin kalau di Indonesia juga namanya
buku pink itu kan, buku pink yang untuk ibu hamil itu. Nah ini kalau di sini disebutnya Bossy Techo. Jadi setiap kita kontrol kehamilan kita harus bawa buku ini. Oke, lanjut ke buku-buku selanjutnya. Nah ini buku ini banyak banget sebenarnya, aku belum baca sih karena aku juga nggak ngerti kan bacanya. Jadi aku kalau baca buku kayak gini tuh harus pakai Google Translate. Kalau nggak ya kadang suamiku yang suruh translatein, tapi kan suamiku juga nggak bisa baca tulisan kanji ya, jadi agak susah juga sih. Dan ini nggak ada versi bahasa Inggrisnya. Tapi dari inti-intinya yang aku baca sekilas ya, ini semua tentang bagaimana cara mengurus anak, terus apa aja yang dilakukan selama kehamilan, pokoknya panduan selama kehamilan dan cara mengurus anak, terus cara apa ya, mendidik anak juga, cara kayak memberikan lingkungan yang sehat untuk anak juga gitu. Jadi kalau anak sakit atau bagaimana, terus apa aja yang dilakukan dalam mengurus anak, terus kayak gitu. Terus misal untuk newborn atau bayi yang baru lahir itu ngurusnya itu bagaimana, pokoknya ini di sini semuanya ada, pokoknya lengkap banget ya. Masya Allah, di Jepang itu bumil benar-benar diperhatikan. Nah ini juga ada nih panduan makanannya juga, makanannya juga harus diperhatikan, harus makanan-makanan yang sehat. Dan di sini juga selain aku dapat buku-buku ini, ternyata juga ada kelas untuk maternity ya. Jadi ada kelas untuk calon ibu dalam mengurus anak. Mungkin kan kalau aku kan anak pertama ya, jadi aku belum ada pengalaman dalam mengurus anak, maka aku akan diberikan kelas dan itu juga gratis. Selain itu aku juga dapat ini namanya Bia Booklet ya. Nah ini buat tempat kayak dokumen-dokumen kita untuk memudahkan kita waktu kita periksa ke klinik. Biasanya ini kayak pulpen taruh sini, terus ini Bossy Techo-nya taruh sini, jadi cukup ringkas. Jadi kalau kita ke klinik tinggal bawa segini udah gitu, lucu ya. Terus ini aku juga dapat gantungan kunci. Gantungan kunci kayak gini nih, tandanya menjelaskan bahwa yang bawa gantungan ini itu wanita hamil. Jadi untuk orang-orang di sekitarnya biar aware, biar hati-hati kalau ada ibu hamil. Jadi mereka akan saling menjaga. Keren ya. Dan di sini aku juga dapet ini tas kayak gini. Ini juga tas ibu hamil. Jadi kalau aku mau ke klinik, bawa ini sama ini gitu taruh, dan kita bawa ke klinik gitu, lucu. Terus di sini juga ya, jadi aku juga dapat kupon untuk naik taksi. Dan ini dia kupon buat naik taksi. Ini ada 41 yang ini berapanya? Ini 1 2 3 4. Jadi tinggal digunting aja. Di sini untuk bantuan taksinya itu sebesar berapa ini? Masing-masing sebesar 3.000 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 300 ribuan ya. Dan di sini ada nomor-nomor taksi, jadi ada pilihan taksinya yang mau dihubungi, yang mau kita naiki juga. Ya, keren. Dan itu dia bantuan-bantuan yang aku dapatkan selama kehamilan di Jepang dari pemerintah Jepang ya. Dan bantuan-bantuan tersebut itu sangat suportif kepada ibu hamil. Karena pemerintah Jepang itu memberikan bantuan sedemikian rupa kepada ibu hamil, mungkin karena dampak kelahiran di Jepang itu menurun ya. Jadi mereka mensupport agar warganya mau memiliki keturunannya, agar mau melahirkan anak lagi, biar generasi di Jepang itu selalu ada. Dan baiknya walaupun kita bukan warga negara Jepang, tapi kita juga dapat supportnya dari pemerintah Jepang. Jadi bantuan yang dari prefektur Gifu, selain uang 50.000 tadi, terus buku-buku tadi, dan aku juga udah dapat pampers buat anak. Ya sangat-sangat prepare ya, walaupun usia kandungan waktu itu masih 3 bulan udah dikasih pampers. Ini aku sepil salah satu bukunya yang aku dapatkannya. Ini judulnya Mother Class. Jadi isinya itu kayak gini buat gambaran teman-teman. Tapi sayang ini semuanya bahasa Jepang, jadi aku nggak bisa jelasinnya. Nah di sini ada gambar-gambarnya.
Ini usia kandungan berapa, ini sangat detail. Nah, ini posisi anaknya. Terus ini juga ini ibu hamil nggak boleh melakukan aktivitas yang kayak gini, ini salah, yang ini benar ya, ini nggak boleh kayak bungkuk kayak gini. Jadi duduk tuh harus tegak. Jadi kalau mau kerja apa itu semuanya harus tegak kayak gini. Dan ini mungkin area-area bumil yang sering sakit ya, kadang-kadang bengkak mungkin. Nah, ini waktu bumil untuk ibu untuk udah siap menyusui. Nah, ini cara menyusuinya kayak gini. Nah, ini ada tipsnya untuk memeras payudaranya ya, maaf. Untuk prepare persiapan menyusui. Dan ini baju-baju bayinya juga kayak gini ya, intinya kayak ginilah pokoknya semua tentang kehamilan dan pengurusan bayi kayak gini. Nih, terus ini senam yang dilakukan bumil. Nah, ini catatannya. Oke. Dan sekian video aku, mungkin semuanya udah aku share di sini. Jadi nanti akan aku bikin di next chapternya, di video selanjutnya, bantuan apa yang diberikan pemerintah Jepang untuk kelahiran aku di Jepang. Jadi ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku biar aku lebih semangat untuk berbagi informasinya di Jepang kepada teman-teman, dan like di videonya, dan jangan lupa komen ya. Oke, sekian video aku kali ini, dan thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.